Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Pelanggaran Kode Etik Advokat, di mana dalam materi kali ini kami mengambil fokus yaitu pelanggaran kode etik advokat dalam menjamin kemenangan dalam suatu perkara di persidangan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ari Budiarti SHM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NIM B1A122242. Tentunya dalam presentasi kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh beberapa rekan teman saya, yaitu ada Habil Huda Al-Ghifari dengan NIM B1A122200, ada Pebi Piola Sinaga yaitu dengan NIM B1A12220, ada Maura Mozalova Hairanitoza yaitu dengan NIM B1A12227, ada Ruth Helen Natalia Salim yaitu dengan NIM B1A12228. Baiklah, saya tidak memperpanjang mukadimah kali ini. Langsung saja kepada pemateri pertama yaitu Ruth Helen Natalia Salim, dipersilakan. Langsung saja, profesi pada hakikatnya adalah suatu pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu. Di Indonesia, sebagai negara hukum, memerlukan suatu profesi untuk membantu masyarakatnya mendapatkan haknya di bidang hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, pelanggaran kode etik advokat adalah tindakan yang menyimpang dari standar atau prinsip etika yang berlaku dalam menjalankan profesi advokat. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan integritas yang diharapkan dari advokat, serta dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelanggaran kode etik advokat. Yang pertama, mengabaikan kepentingan klien mereka. Yang kedua, perbuatan, tingkah laku, tutur kata, atau ujaran yang menunjukkan tidak menghormati hukum, undang-undang, atau pengadilan. Yang ketiga, bertindak atau berperilaku tidak pantas terhadap lawan atau rekan kerja. Yang keempat, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pekerjaan, kehormatan atau martabat pekerjaan. Yang kelima, melanggar sumpah pengacara atau penerima dan atau kode etik profesi hukum. Yang keenam, pelanggaran hukum dan atau perilaku memalukan. Yang ketujuh, yang menjadi fokus kita pada pemaparan kali ini, yaitu menjamin kemenangan dalam suatu perkara di persidangan terhadap klien. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran kode etik dalam menjamin kemenangan. Pelanggaran kode etik dalam konteks menjamin kemenangan, terutama oleh advokat. Kode etik advokat Indonesia melarang advokat untuk menjanjikan hasil tertentu dalam perkara hukum, karena hal ini dapat menyesatkan klien dan merusak integritas profesi. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan sanksi mulai dari peringatan hingga pemecatan. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada klien bahwa perkara yang ditandatanganinya akan menang. Advokat juga tidak boleh mengiklankan diri, menjanjikan kemenangan, menjanjikan kompensasi yang didapat akan lebih besar, di mana hal ini harusnya sudah masuk ke dalam pelanggaran kode etik advokat, yaitu dalam pasal 4 huruf C kode etik advokat KEAI. Baiklah, selanjutnya sanksi yang bisa dikenakan kepada advokat yang melanggar kode etik. Yang pertama yaitu teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, yang ketiga pemberhentian sementara, dan yang terakhir pemutusan kerja selamanya. Selanjutnya ada faktor penyebab advokat melanggar kode etik dalam menjamin kemenangan terhadap suatu klien. Yang pertama, karena lemahnya standar etika. Biasanya advokat yang terlibat dalam praktik tidak etis ini melakukan kegiatan seperti korupsi, suap, atau penyalahgunaan kekuasaan yang mempengaruhi integritas mereka. Dengan adanya sifat tamak akan uang tersebut, sehingga mereka menjamin kemenangan terhadap suatu klien. Lalu ada karena faktor sosial. Faktor sosial disebabkan karena ketidaksepahaman antara masyarakat tentang hukum dan peran advokat, serta budaya pragmatis yang mengedepankan hasil instan mempengaruhi cara advokat tersebut beroperasi. Lanjut, ada karena faktor budaya. Faktor budaya biasa berkaitan dengan kebiasaan memberikan sesuatu sebagai upeti yang telah dianggap sebagai hal yang biasa untuk balas budi terhadap suatu pekerjaan. Lalu ada faktor perilaku individu advokat tersebut. Sifat tamak, serakah, dan rakus yang menjadikan profesinya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan primernya dan memperkaya diri moral yang kurang kuat, mudah tergoda atas permintaan dan gaya hidup yang konsumtif. Dan lingkungan kerja, budaya organisasi yang mempengaruhi profesinya. Lanjut ada penyelesaiannya. Penyelesaian pelanggaran kode etik advokat di Indonesia dilakukan melalui pengawasan
oleh Dewan Kehormatan. Setiap advokat wajib bertindak jujur dan bertanggung jawab serta tidak menjamin kemenangan dalam suatu perkara. Pelanggaran dapat dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan dan Dewan Kehormatan akan memeriksa dan memberikan sanksi mulai dari peringatan hingga pemecatan. Proses ini bertujuan untuk menjaga martabat profesi dan menegakkan hukum, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 4 huruf C Kode Etik Advokat. Pasal ini menegaskan bahwa advokat harus bertindak jujur dan tidak menjanjikan hasil tertentu dalam perkara yang ditangani, karena hal tersebut dapat melanggar prinsip kejujuran dan profesionalisme. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi dari Dewan Kehormatan Advokat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya. Dipersilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan dengan NIM B1A12229. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaan saya, bagaimana advokat bisa menyeimbangkan kewajiban etika mereka dengan upaya untuk menunjang kemenangan klien dalam suatu perkara? Apakah ada situasi di mana etika harus dikorbankan demi memenangkan perkara? Jelaskan dengan contoh. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, perkenalkan, nama saya Haryadi dengan NIM B1A12224. Menurut kelompok kalian, apakah sanksi yang diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik seperti teguran lisan atau pemutusan kerja selamanya, apakah sudah cukup efektif? Berikan argumen yang mendukung atau menolak pandangan kalian. Baik, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Silakan. Pertanyaan saya, apakah di sini advokat memiliki pengaruh yang terlalu besar dalam sistem hukum sehingga mereka dapat memanipulasi hukum untuk kepentingan kliennya? Dan apakah advokat lebih banyak berperan sebagai pengatur permainan daripada sebagai pembela keadilan? Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang telah ajukan. Pertanyaan yang pertama yaitu ada dari Ahmad Ramadan. Beliau menanyakan bagaimana advokat dapat menyeimbangkan kewajiban etika mereka dengan upaya untuk menjamin kemenangan klien dalam suatu perkara. Apakah ada situasi di mana etika harus dikorbankan demi memenangkan perkara? Jelaskan dengan contoh. Nah, pada pertanyaan Ahmad Ramadan ini akan dijawab oleh Ruth Helen Natalia Salim. Kepada Ruth Helen, dipersilahkan. Menjawab pertanyaan dari Ahmad Ramadan, dalam dunia hukum, advokat dihadapkan pada tantangan besar untuk menyeimbangkan kewajiban etika mereka dengan upaya untuk memenangkan perkara bagi klien. Kewajiban etika ini mencakup kepatuhan kepada hukum, melindungi kepentingan klien, bertindak dengan integritas dan kejujuran, serta prinsip keadilan untuk mencapai kemenangan. Advokat dapat melakukan berbagai strategi seperti mempersiapkan kasus dengan matang melalui pengumpulan bukti yang kuat, melakukan penelitian hukum yang mendalam, serta menyusun argumen secara sistematis. Selain itu, negosiasi untuk mencari penyelesaian di luar pengadilan juga dapat dilakukan oleh advokat. Nah, dalam situasi tertentu, tekanan untuk menang dapat memicu perilaku tidak etis dari advokat. Misalnya, seorang advokat mungkin tergoda untuk menyarankan kliennya agar tidak menyerahkan bukti yang dapat merugikan kasusnya. Tindakan ini jelas melanggar kode etik karena dapat dianggap sebagai penipuan terhadap pengadilan dan merusak integritas sistem hukum. Oleh karena itu, penting bagi advokat untuk menemukan keseimbangan antara berjuang untuk memenangkan kasus klien dan mematuhi kode etik mereka. Mereka harus transparan kepada klien mengenai batasan hukum dan etika dalam strategi yang diambil serta menghindari taktik yang tidak etis meskipun hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan. Dalam setiap langkahnya, advokat harus mengedepankan keadilan dan integritas. Kesimpulannya, meskipun ada tekanan untuk mencapai hasil positif bagi klien, advokat harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan. Mengorbankan etika bukan hanya merupakan kerugian bagi integritas mereka sendiri, tapi juga dapat memiliki dampak jangka panjang pada sistem hukum secara keseluruhan. Pendekatan yang beretika dalam praktik hukum adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan legitimasi profesi hukum. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ini yaitu diajukan oleh Apriyadi. Beliau bertanya, menurut kelompok 2, apakah sanksi yang diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik seperti teguran lisan atau pemutusan kerja selamanya sudah cukup efektif? Berikan argumen yang mendukung atau menolak tersebut. Pertanyaan ini mungkin akan dijawab oleh rekan saya yaitu Maura Mozalopa Heranitoza. Kepada Maura, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Afriyadi. Sanksi yang diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik
seperti teguran lisan atau pemutusan kerja seringkali dianggap tidak cukup efektif. Argumen yang mendukung pandangan ini adalah bahwa sanksi yang ringan seperti teguran tidak memberikan efek jera dan tidak cukup untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Misalnya, jika seorang advokat hanya mendapatkan teguran lisan setelah melakukan pelanggaran serius, hal ini dapat dianggap sebagai izin untuk terus melanggar kode etik tanpa konsekuensi yang berarti. Sebaliknya, sanksi yang lebih berat seperti pemberhentian sementara atau pemecatan dari organisasi profesi diperlukan untuk menjaga integritas profesi advokat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pelanggaran kode etik dapat merusak reputasi profesi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap advokat serta sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi harus disesuaikan dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang tegas diharapkan dapat mendorong advokat untuk lebih mematuhi kode etik dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka. Bagaimana, Afriyadi? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu ada dari Nita Anggraini. Beliau menanyakan apakah advokat memiliki pengaruh yang terlalu besar dalam sistem hukum sehingga mereka dapat memanipulasi hukum untuk kepentingan kliennya. Apakah advokat lebih banyak berperan sebagai pengatur permainan daripada sebagai pembela keadilan? Mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Habil Huda Al-Ghifari. Kepada Habil, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nita. Advokat ini memiliki peran yang sangat besar dalam sistem hukum, di mana advokat berfungsi sebagai penyeimbang bagi aparat penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa, yang dimana ketiga lembaga ini sama-sama bertugas untuk melindungi hak-hak klien dan memastikan keadilan ditegakkan. Namun ada kekhawatiran bahwa beberapa advokat dapat memanipulasi hukum demi kepentingan klien mereka. Namun di sini kelompok kami tetap yakin bahwa kegiatan ini hanya dilakukan sebagian kecil advokat, karena kami yakin mayoritas advokat berkomitmen pada kode etik dan tugas profesional mereka untuk menegakkan keadilan. Dan penting juga untuk masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan dan untuk terus meningkatkan mekanisme dan penegakan etika dalam profesi advokat. Apakah saudara Nita dapat memahami jawabannya? Iya. Terima kasih. Setelah menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan teman-teman tadi, sampailah kita di akhir presentasi, di mana di sini saya akan menyampaikan kesimpulan, yaitu pelanggaran kode etik advokat dalam upaya menjamin kemenangan klien di persidangan mencerminkan tantangan serius dalam profesi hukum. Meskipun ada regulasi yang mengatur, pelaksanaan sanksi seringkali tidak efektif, seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan atau kesadaran dari advokat itu sendiri, sehingga ini perlu ditingkatkan lagi agar terjaga integritas dan keprofesionalan profesi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan undang-undang advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.